Halo semuanya, nama saya Arya Kusuma Sanjaya, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membedah fase paling revolusioner dalam sejarah komunikasi kita, yaitu era internet dan platform digital. Di Indonesia, jika di era sebelumnya informasi dimonopoli oleh segelintir elit pemilik, media cetak atau stasiun televisi, hari ini kekuatan itu ada di genggaman kita sendiri. Kita akan menganalisis bagaimana era ini tidak hanya merubah komunikasi kita, tetapi juga membongkar struktur sosial, budaya, dan cara kita berinteraksi satu sama lain. Baik, kita lanjut ke poin yang pertama. Mari kita lihat kondisi sosial masyarakatnya. Penetrasi internet yang masif ditambah murahnya harga smartphone menciptakan kondisi sosial di mana masyarakat Indonesia menjadi sangat terhubung atau hyper connected. Batas-batas geografis runtuh. Dari sisi budaya, kita melihat pergeseran dari budaya komunal fisik menjadi komunal virtual. Secara politik dan sosial, era ini membawa gelombang dan demokratisasi informasi. Semua orang bisa bersuara. Namun dinamika sosial yang terjadi juga memunculkan tantangan baru. Kita menghadapi fenomena polarisasi, echo chamber, dan juga penyebaran hoax yang masif karena informasi yang mengalir begitu cepat tanpa gatekeeper yang ketat. As the world has progressed, the problems that are left to solve are really the harder ones. The agricultural system has done an amazing job of feeding a population that we never even thought would be possible on this planet. But that's come at a cost. Today's modern supply chains are extremely complex. The whole system is quite inefficient. We live in a world today where almost everyone has lost a loved one or a close friend to some disease that didn't have a good treatment. It felt like there had to be a better way. The advances that we're seeing in AI today are just the tip of the iceberg. Xori is revolutionizing the world of warehousing with robotics and AI, making supply chains a lot more resilient. Technovation's mission is to empower girls and young women to become technology leaders, innovators all over the world. Lalu, apa sih teknologi komunikasi yang dominan? Tentu saja smartphone, jaringan broadband, 4G, 5G, dan yang paling krusial adalah platform digital itu sendiri. Teknologi ini bukan lagi sekedar alat untuk bertukar pesan, media sosial dan aplikasi on demand menjadi pusat kehidupan. Platform digital sendiri itu memungkinkan munculnya inovasi lokal yang secara langsung mengubah urat nadi ekonomi dan komunikasi warga. Bayangkan bagaimana layanan transportasi daring bermunculan, bahkan inovasi berbasis kearifan lokal seperti layanan ojek online, kampus, atau daerah yang tidak hanya memindahkan orang, tapi menciptakan ekosistem komunikasi antara mitra, pengemudi, konsumen, dan pemilik usaha lokal. Teknologi dominan masa kini adalah teknologi yang berbasis ekosistem dan user generated content. Selanjutnya, teknologi tersebut secara drastis merubah gaya komunikasi masyarakat di era ini. Komunikasi bersifat dua arah, interaktif, dan real time. Masyarakat tidak lagi pasif menerima informasi saja. Lalu ada gaya komunikasi kita menjadi sangat visual, lewat seperti meme, video pendek, ataupun estetika desain. Dan seringkali dipandu oleh hal tersebut oleh algoritma dari platform itu sendiri. Saat itu karena dinamika sosial di ruang digital sangatlah cair, gaya persuasi masyarakat juga berubah. Seseorang bisa mempersuasi audiens yang berpandangan tertutup bukan lagi lewat pidato formal, melainkan lewat storytelling yang emosional diulas di setiap media sosialnya yang berdurasi politik seperti di TikTok. Perubahan gaya ini menuntut paradigma baru bagi komunikator atau pembuat pesan. Di era penyiaran, paradigmanya adalah broadcasting atau menyiarkan satu pesan ke banyak orang secara seragam. Di era internet, paradigma bergeser menjadi engagement dan juga community building. Seorang komunikator harus memahami model komunikasi interaksional. Pesan yang dibuat tidak boleh kaku, pesan harus dirancang agar audiens mau merespon, lalu audiens juga membagikan atau share, atau bahkan memodifikasinya membuat pesan harus melihat audiens sebagai kolaborator, bukan lagi sekedar target pasar, seperti itu. Dan yang terakhir adalah siapa pemegang kekuasaan komunikasi di era ini. Aktor yang paling berpengaruh bukan lagi semata-mata pemimpin ataupun redaksi media besar atau tokoh politik tradisional. Kekuasaan ini beralih ke tangan konten kreator, influencer, dan juga key opinion leaders atau cult yang mampu membangun kepercayaan audiens khusus. Namun ada satu aktor non manusia yang sangat berkuasa mengendalikan arus komunikasi kita,
yaitu algoritma. Algoritma dari platform digital lah yang menentukan pesan mana yang viral dan pesan mana juga yang tenggelam. Kesimpulannya adalah era internet dan platform digital telah mendemokratisasi komunikasi, namun sekaligus menuntut tanggung jawab dan juga adaptasi paradigma yang baru bagi kita semua. Sekian mungkin analisis saya mengenai era internet dan platform digital di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita terus bijaksana dalam berkomunikasi di ruang digital. Terima kasih.